Halo, Om Swastiastu. Assalamualaikum. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan studi case yang kami rancang, yaitu teman tangguh. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan tim teman tangguh. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Dedi. Ada Mas Dikas, ada Mas Tipal, ada Mas Andika, tapi masih berhalangan. Ada Mas Hirman juga yang masih berhalangan, dan Mas Riki sebagai mentor. Oke, lanjut. Untuk latar belakang, negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau dan dikelilingi oleh Ring of Fire. Dengan dikelilingi oleh Ring of Fire, dalam setahun ini terdapat berbagai potensi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami yang mengakibatkan kerugian. Jadi permasalahannya, kekhawatiran masyarakat terkait bencana sangat tinggi. Namun minimnya pengetahuan membuat mereka tidak terlalu peduli terhadap bencana. Tidak sedikit dari masyarakat yang belum memiliki pengetahuan mengenai mitigasi bencana. Oke, lanjut. Oke, di tahap desain proses, kami menggunakan metode design thinking sebagai proses pendekatan yang kami buat pada desain proses. Ada 5 tahapan, yaitu tahapan pertama ada empathize, tahapan kedua ada define, tahapan ketiga ada idea, tahapan keempat adalah prototype, dan tahapan 5 adalah usability testing. Oke, lanjut. Oke, di tahap pertama itu ada empathize. Hal yang kami lakukan adalah empathize karena di tahap ini kami harus melakukan research untuk menentukan target dan mengumpulkan data pengguna dari review aplikasi karena Brave Challenge-nya tidak menyediakan siapa target penggunanya. Kedua, di tahap define, setelah data sudah terkumpul, di tahap define kami berdiskusi dan menentukan pain points untuk mengetahui masalah dan kendala pengguna di saat adanya bencana yang terjadi. Kami mengambil berdasarkan data dari asumsi sendiri sebagai pengguna. Oke, lanjut. Oke, di tahap 3, yaitu tahap ide ya. Kami membuat ide untuk solusi berupa fitur dari hasil How Might We yang sudah ditentukan, yaitu membuat aplikasi bencana sebagai teman tangguh dan bekerjasama dengan pemerintah. Untuk tahap prototipe bisa dilanjutkan oleh Mas Dipal. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan flow kebencanaannya. Yang pertama, di sini saya akan melakukan login karena saya sudah memiliki akun. Saya akan memasukkan email, kemudian juga saya akan memasukkan passwordnya, kemudian akan mengklik login. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi Teman Tangguh. Fitur utama yang akan saya coba yaitu adalah fitur peta bencana. Di fitur peta bencana ini kita bisa melihat adanya bencana-bencana yang ada di sekitar kita dan juga di sini ada lokasi kita, kemudian di sini ada lokasi kebencanaan. Kita bisa melihat detailnya. Di sini terdapat penjelasan mengenai kebencanaan tersebut. Bencana ini banjir bandang, lokasinya di Celendek, Kota Bogor, dengan kebesaran 5,6 magnitudo. Jarak dari lokasi sekitar itu adalah 0,8 km. Di sini juga ada dampak bencana, korban bencana, dan bisa menghubungi bantuan bila dibutuhkan. Contohnya saya ini akan menghubungi Badan SAR Nasional, kemudian langsung terhubung ke dalam Badan SAR Nasional. Setelah itu, saya akan mencoba untuk melanjutkan materi mitigasi bencana. Di sini saya sedang mengerjakan materi gunung meletus yang masuk dalam fase dampak gunung erupsi. Di sini terdapat pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita baca satu persatu, mulai dari dampak positif, kemudian dampak negatif dari kepada gunung meletus. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengerjakan soal. Nah, di dalam soal ini kita mendapat sebuah waktu yang akan menjadi tolak ukur daripada pengerjaan soal ini. Oke, setelah itu kita bakal mendapat notifikasi atas jawaban yang kita klik. Selanjutnya, oke, jawaban ketiga. Oke, saat gunung meletus terjadi dampak negatif. Oke, ini kita bisa lanjut ke materi atau kembali ke dalam kelas. Ini kita bisa klik lanjut materi, kembali ke dalam kelas, kemudian kita kembali ke dalam menu home. Itu tadi mengenai materi mitigasi bencana.
Selanjutnya kita juga bisa melihat berita-berita yang beredar. Misalkan seperti berita bencana seperti gempa di daerah A. Kita bisa cek selengkapnya. Nah, sudah ada berita-beritanya, kita bisa lihat. Berita ini di-upload langsung oleh CNN Indonesia yang kita masukkan KPI-nya atau API-nya ke dalam aplikasi ini. Kemudian di dalam menu akun terdapat status kerelawanan. Status ini bisa dimiliki jika seseorang telah memenuhi kriteria. Kita bisa melihat peringkat dan skornya untuk menentukan apakah kita cocok untuk menjadi seorang relawan. Kita bisa cek poinnya dengan mengklik tombol cek poin saya. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, ternyata poin yang saya miliki sudah bisa memenuhi untuk menjadi relawan. Ini adalah merupakan sebuah pilihan. Apakah kita akan menjadi seorang relawan? Namun nampaknya saya akan memilih untuk kembali ke home terlebih dahulu. Selanjutnya fitur terakhir yang kita punya yaitu adalah fitur notifikasi kebencanaan. Baik, pada fitur notifikasi, ketika ada bencana di sekitarmu, kamu akan mendapatkan notifikasi langsung ke dalam handphonemu. Jika kita klik notifikasinya, maka kamu akan diarahkan untuk bagaimana cara menghindari bencana yang sedang terjadi di sekitarmu. Contohnya ini adalah gempa bumi. Kita bisa mengklik kontak darurat dan mengabari orang-orang yang akan kita telepon atau kita hubungi. Oke, ini bisa langsung masuk lagi ke dalam menu home. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dikas. Waktu dan tempat, saya persilakan. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang usability testing. Pada tahap ini, kita melakukan apakah desain kita sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum. Dan metode usability testing yang kita gunakan adalah depth interview. Usability pengukurannya menggunakan single is question. Nah, ini adalah kriteria responden kami. Yang pertama, berusia 18-55 tahun. Yang kedua, berdomisili di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, memiliki kemampuan bahasa Indonesia sebagai native language. Yang keempat, memiliki pengalaman dalam menghadapi kejadian bencana alam. Selanjutnya, memiliki ketertarikan dalam mempelajari mitigasi bencana, serta memiliki ketertarikan dalam membantu korban bencana. Dan yang terakhir, memiliki tingkat pemahaman teknologi dan pengoperasian gawai dengan baik. Dari hasil usability testing yang kita lakukan, kami mengundang 3 responden. Semua task yang sebelumnya sudah diuji oleh responden, dan kami mendapatkan hasil sebagai berikut setiap respondennya. Yang pertama, memberikan nilai 6. Yang kedua, responden kedua memberikan nilai 7. Yang ketiga, memberikan nilai 6,8. For information, nilai tersebut didapatkan dari single is question, yang dimana nilainya itu dari 1 sampai 7. Yang kita rata-ratakan, nilai kita itu mendapatkan 6,6, yang berarti udah di atas nilai rata-rata. Yang berarti responden sudah merasakan terbantu dari semua fitur yang telah kita buat. Selanjutnya, kesimpulan. Design thinking yang telah kita lalui itu dari mulai proses empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Pengujian yang kita dapatkan dari responden, rata-ratanya itu 6,6. Yang disimpulkan bahwa rancangan desain kita, user interface, dan fitur-fitur yang telah kita buat sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna. Yang jadi kita catatan di sini, responden juga masih bingung pertama kali dalam menggunakan aplikasi Teman Tangguh. Dan ada beberapa masukan dari responden yang emang perlu kita dengar agar memperoleh hasil yang baik. Oke, sampai di sini presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.